Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Petualang Anak Jabar. Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan klarifikasi dari Kades Aing atau Pak Lurah Jujun, di mana kemarin sempat rame ya bahwa Pak Lurah Jujun itu sempat difitnah ya, banyak cacian, bahkan difitnah sama pemilik Bangli teman-teman. Dan hari ini kita akan mendengarkan klarifikasi dari Pak Kades atau Pak Lurah Jujun. Oke, seperti apa klarifikasinya? Kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan klarifikasi tentang berita apa yang ditujukan kepada saya itu bahwa saya mengontrakkan tanah negara. Ya. Dalam hati saya tidak merasa. Karena apa? Saya punya bukti-bukti yang saya miliki. Ini sertifikatnya. Ya. Ceritanya begini, tahun 2018 bahwa tanah saya ini dipakai yang namanya oleh Pak Haji Akbar. Nih perjanjiannya ya, ini perjanjian sewa. Nah tahun 2020 tanggal 28 Oktober tanah saya disewa oleh yang namanya Pak Haji Akbar. Dia itu di sini dibikin patching pen untuk waskita. Ya. 2018 tanah ini saya aruh dari depan sampai belakang, saya yang aruh, termasuk pembuatan musola saya, pembuatan toilet saya, ya nggak? Bukti nyata mereka itu menggunakan tanah saya tidak ada niatan. Dari awal saya sudah menolak karena mereka saya udah tahu orang hebat, bisa mengadu dombakan, iya, gitu. Kalau bahasa yang enak semuanya. Nah, cuma di sini perlu diketahui seperti begini. Dia naruh barang di saya karena dengan ikatan tadi kontrak. Makanya kemarin saya kembalikan. Saya tahu ini akan dibongkar. Ya, Bangli ini berdirinya tahun 2023. Baru. Kalau sana 2024. Tahun 2020 yang sebelah. Nah, ke saya memohon, datanglah saudara Bang Iwan Pitung kepada saya. Dan mereka itu saya tidak kenal dengan mereka. Saya kenal dengan Bang Pitung. Dia merengek-rengek minta karena ini sudah dipagar oleh ama saya dari sana sampai sana, perbatasan Tanah Jasa Marga, dia buka pagar saya dirusak. Datanglah dia memohon kepada saya agar tempat tidurnya di tanah milik saya. Untuk apa? Untuk mengalibi ketika pembongkaran. Itu saya sebenarnya demi Allah saya tidak mau. Karena saya menghargai saudara saya Bang Iwan Pitung. Itu tujuan saya itu. Nah sekarang saya malah jadi fitnah. Saya tidak merasa karena itu tanah negara nggak boleh. Dan saya juga sebagai abdi negara, saya menjalankan tugas itu atas dasar pimpinan. Ya nggak? Saya sebagai abdi negara, bagaimanapun saya udah digaji negara. Kalau semua sekarang dia memojokkan kepada saya, ayo kita buktikan. Contoh ini sedikit. Kalau datang dia barang banyak, ini sampai numpuk di sini. Dan dia itu, karena dia itu usahanya malam, ya nggak mungkin dia menurunkan barang malam itu berani dia di depan gudangnya dia. Itu aja. Dia yang seenaknya di sini. Kalau turun barang itu sampai kontainer, kertas. Makanya dia punya forklift. Untuk apa ngangkat barang itu dipindah? Itu ya. Sekarang dia itu setiap barang dia beli itu pasti mobil masuk ke sini. Ini yang ngecor siapa? Saya. Bukan dia ketika ini rusak. Kalau hitung-hitungan dia ngontrak itu nggak bakalan kembali. Karena biaya urugan saya berapa ratus juta. Sekarang dia ngomong begitu-begitu aja. Demi Allah saya tidak terima uang segitu. Karena tadi yang pelantarannya Iwan Pitung. Ya enggak? Saya mah yang hak saya. Ini bukti-bukti sertifikat yang saya miliki. Salah satu contoh. Ya, Pak. Ya. Ini sertifikat. Ya, itu. Saya terserah selama ini saya bagaimana ya. Emang sekarang ini saya itu menjalankan tugas itu tidak itu. Kadang-kadang saya sedih. Ya, saya selama Sabar Pak.
Sabar Pak Kades. Selama saya Kita dukung terus Pak Kades. menjalankan tugas itu, saya demi Allah nggak ada apa-apa. Ya, Iya. saya hanya menjalankan tugas. Ya demi kepentingan negara. Iya. Demi Allah saya nggak ada embah-embah. Ya, selama 2 bulan saya penuh cacian, hinaan dan fitnahan terhadap Sabar, diri Pak. saya. Itu saya yang nggak terimanya. Di sisi lain saya ini pemerintah harus menjalankan tugas pimpinan. Apalagi ini untuk menjalankan mengembalikan aset-aset negara. Tegar Pak. Di sisi lain saya dicaci maki itu. Selama ini saya jalankan hanya ingin membuktikan kebenaran, yang benar-benar, yang salah-salah. Betul, Pak. Itu aja. Tapi sekarang orang banyak yang memikirkan, yang memfitnah saya. Makanya saya mohon doa restunya ya di masyarakat Kabupaten Karawang, masyarakat Jawa Barat, umumnya Indonesia. Saya menjalankan tugas ini yang benar-benar, yang salah-salah. Saya tidak ada kaitan apa-apa. Tapi selama ini saya nerima cacian makian ya yang tidak suka kepada saya. Tapi saya harus menjalankan tugas. Itu aja ya. Bukti ini kenapa saya WC ini dibongkar sama saya. Karena bangli-bangli itu seenaknya menggunakan air. Ya, mandi di sini saya makanya bongkar. Ya, itu. Oke, kita lihat guys. Ini batasnya. Itu tadi ada pagar. Ya. Nah, ini Oh, ini toiletnya guys. tuh ya. Oh, ini kelihatan. Ini dia. Ini saya baru. Oke, kita lihat ini Dia batasnya ya. yang merusak karena dia bikin bangunan ini. Nah, dia Batasnya ini ya. bukan saya yang datang, saya tidak kenal sama mereka. Si Iwan Pitung yang kena itu yang datang ke saya. Seolah-olah saya memaksa saya untuk mengalihkan alibi tadi ketika pembongkaran bahwa ini tanah milik. Saya dari dulu aja udah nolak gitu. Ya, Pak, kalau tidak salah si warga Bangkutan mengutarakan bahwa Ini batasnya ya. Jadi batasnya ini ya. Ini batas ini mah tanah Palurah ya. Tanah Palurah ya. Yang ke depan baru ini ya. Batasnya sana ya. Jadi ini ke sini tanah Palurah kan? Bukan tanah Palurah. Iya, iya. tanah milik pun dihajar. Jadi di sini Palurah klarifikasi guys ya. Sebenarnya duluan dia memohon kepada saya untuk mengalibikan tadi ketika ada pembongkaran ya supaya tidak bongkar bahwa ini tanah milik. Itu. Nih batas-batas ini. Coba sekarang sekarang saya udah kembalikan dia bahwa dia benar. Tapi sebenarnya dia apa yang dia katakan itu bohong. Saya tidak menerima begitu. Iya. Nih. Jadi ini Palurah ini dipitnah guys ya. Dan ini lagi klarifikasi, lagi membuktikan ya bahwa Palurah ini tidak menjual belikan ya tanah negara. Karena ini memang tanah Palurah guys ya. Dan sertifikatnya juga ada. Nah ini lagi klarifikasi lagi. Iya. dia disewanya dari saya, tapi dia bangunnya Itu aja tuh di depannya. Ya. Kenapa ini sengketa nggak selesai-selesai? Karena si pembeli itu nggak mau nerima. Dia itu karena tanahnya itu berbatasan dengan tanah negara, dia itu mau bayarnya sesuai dengan sertifikat. Si penjual nggak mau karena itu kelebihan ukuran. Ya bisa saja tanah saya keambil. iya betul. Ya nggak? Betul, Gitu. betul. Dia pertimbangan itu karena ini perbatasan dengan negara. Ya tadi. Itu. Nih ini nih perbatasannya. Tuh tanah negara ke sana. Hah? Dia mengklaim itu. Ya tadi muncullah tadi. Ya. Nah, Pak, ini yang saya tangkap dari pembicaraannya Pak Lurah, berarti sebenarnya dia menyewa tanahnya Pak Lurah dari ke kiri, dari tengah ke kiri, Iya, tapi ke yang belakang. dari tengah ke kiri untuk jadi gudangnya dia, Iya. dan
buat naruh barang dia. dari tengah ke kanan untuk tempat tinggalnya dia. Dan dia menjadikan satu alasan bahwa satu rangkaian sewanya dari depan sampai belakang, padahal itu hanya tengah ke Iya, kiri aja, Pak. dia naruh barang banyak di sini. Oke. Kalau dia rame. Nah, ini yang dipermasalahkan, yang sengketa itu. Ini ya. Kalau diturut tarik lurus dengan tanah saya, itu kan tanah negara. Betul, Pak. Iya, gitu. Makanya sering permasalahan itu, penambahan luas itu bertentangan, berhadapan dengan langsung dengan tanah negara. Mengklaim. Dan nama itu yang kemarin itu, Pak ya? Hah? Iya. Yang kemarin ngamuk itu. Nih segini mah dia sedikit barang itu sampai sana kadang-kadang. Sampai sana ya barangnya. Oh, Coba nurunin kertas nih, ya. iya. Sampai amblas rusak jalan. Apakah siapa yang ngebetulin saya? Itu yang saya nggak terima. Makanya dia punya pocket itu untuk nurunkan barang-barang tadi. Barang tadi ya. Nah, Pak, izin, Pak. Sebenarnya luas tanahnya Bapak dari mana sampai mana nih, Pak? Kalau Dari sini sampai sana 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar ya. Sampai Lumayan diaruk itu tembok. 2 hektar. Karena apa? Saya kontrak oleh namanya Pak Haji Akbar. Digunakan untuk patching plan dulu. Habisnya itu tahun 2022. Nah, Bang Lila bermunculan. Itu. Oh, gitu. Nah, Pak, ini kedepannya bagaimana, Pak? Kalau saya sekarang saya minta ke Satpol PP jangan ada barang-barang dia di tanah saya. Harus kosong semuanya. Kalau nggak begitu saya akan laporkan penyerobotan tanah. Oke. Soalnya saya terus terang terlalu sakit. Iya. Selama ini saya menjalankan tugas, ya. Kalau saya menjalankan tugas itu yang benar-benar, yang salah-salah. Nggak neko-neko saya. Itu. Namanya udah dibantu nih Iya. Tapi orang udah dibantu nggak tahu diri gitu. Iya, Hah? bener. Malah mencemarkan nama baik. Baru fitnah Itu. hadis ya. Orang baik akan selalu ada Oke, cobaan. Satpol PP Hansip jeung Babinsa, iya suruh diangkut Pasti akan yang menjatuhkan pasti akan ada. gitu ya. Yang penting ya tinggal masyarakat aja. Saya nunggu Satpol PP, nggak boleh ini tanah ini. Oke, Ya. mantap. Nah, kedepannya nih Pak, apakah ini kan sudah fix fitnah nih Pak? Apakah Bapak akan melakukan laporan ke pihak kepolisian? Halo Pak. Oke. Pak Kadesnya lagi dilepon gubernur ya. Ditelepon Pak Deddy Mulyadi guys ya. Ini kita barusan lagi klarifikasi guys ya. Lagi klarifikasi Pak Kades, dan ini Pak Lurah Jujunnya lagi dapat telepon dulu dari Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi guys, ini klarifikasi bahwa memang ini tanah Pak Lurah ya, tanah Pak Lurah. Nah, kemarin sempat rame Pak Kades Jujun dipitnah ya, dipitnah. Banyak yang suka, banyak yang tidak suka maksud saya, sehingga dipitnah ya, memperjualbelikan tanah negara atau menyerobot tanah negara. Padahal ini sebenarnya tanah Pak Lurah sendiri guys ya, sampai ke arah sana ya. Nah, di depannya yang Banglinya guys ya. Nah, ini Pak Lurah lagi klarifikasi guys ya. Siapa? 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 KDM. Siapa? 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 Wani Pak, Wani Pak. Maju terus Pak Kades, kita dukung Pak Kades. Maju terus, hidup Kades Aing, hidup Kades Aing. Maju, Kades Aing. Jadi Pak Gubernur langsung mendukung Pak Kades Jujun guys ya. Jadi jangan takut untuk membela yang benar ya, karena memang Pak Kades ini tidak salah guys ya. Nah, kemarin sempat rame ya, Pak Kades banyak yang memfitnah ya. Dan barusan kita dengarkan klarifikasi dari Pak Kades Jujun atau Pak Lurah ya teman-teman. Dan Pak Kades Jujun pun menjelaskan ya, tanah milik sendiri sebenarnya ya yang ini. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Halo. Oh, yang putih udah dibawa Pak. Ya, dibawa ke Subang katanya. Ya. Depok. Iya.
Guys, bangli-bangli kemarin yang dibongkar ya. Jadi ini berdiri kalau ke sana tanah Jasa Marga. Nah, sedangkan ke sini tuh tanah Palurah, guys ya. Tanah Palurah. Nah, kemarin Palurah dipitnah di sini ya bahwa Palurah menjual belikan tanah negara, padahal tanah Palurah yang ini ya. Nah, justru yang dibangun Bangli ini ya tanah negara, guys ya. Dan sebenarnya Palurah tidak menjual belikan ya. Justru Palurah waktu itu menolong mungkin ya. Nah, sehingga bermunculan Bangli di sini, guys ya. Bermunculan Bangli di sini, guys. Seperti itu ya. Dan ini Palurah juga sudah klarifikasi ya. Ya. Karena saya nggak merasa, apalagi termasuk warga-warga saya gitu, seolah-olah menyalahkan ke saya. Ini katanya saya, padahal kan ini kan udah jelas program Pak Gubernur. Iya. Kalau saya yang namanya ya abdi negara, saya sebagai pemerintah, ya saya harus mengikuti pimpinan. Betul. Iya betul, gitu. Pak. Betul, Ya. Pak. Banyak yang ngelabui di grup apa gitu. Kemarin itu Kalau saya sih nggak apa-apa lah. kemarin itu waktu saya kesini memang dia bilang saya terang-terangan bahwa Pak Lurah yang menyewakan ya, terus justru ini saya dibongkar di mana tanggung jawabnya Pak Ya. Lurah katanya. Iya. Kan dia enak. Saya emang nggak ada hubungannya dengan Mas Iwan Pitung. Saya dari awal nggak mau karena dia maksa terus. Ya tadi untuk mengalibi tadi. Kalau ada bongkaran, oh ini tanah milik gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya nggak bisa. Jadi itu alibinya nggak? ya. Kalau negara ya program negara ya ayo. Nggak, saya mah. Dan uangnya itu saya terus terang yang mereka katakan nggak segitu. Ya tadi yang namanya calo itu pasti kan harus cari untung. Iya, betul. Ya, Betul. itu. Harusnya calo dibahas. Saya nggak kena sama mereka, kena itu dengan Bang Pitung yang menghadap saya sampai ngejar-ngejar ke kandang, ke sawah saya dikejar. Bang keinginan saya. Iya. Pak Pitung itu yang marah-marah sama Pak Adi. Iya. Yang kemarin Jadi teman-teman yang nanya kemarin yang marah-marah itu siapa namanya saya tahu sekarang. Bang Pitung. Ya, Data. DANG Pitung ya. Semende Alah Taguk. Ya, tenang aja ya. Halo Pak. Nah, guys, sekali lagi ya, ini untuk bangli-bangli yang kemarin sempat rame di sini ya, sempat ricuh di sini, guys. Tapi saya nggak buat video di sini karena saya buat video di sebelah sana di Beko 1 lagi. Dan ternyata di sini rame kemarin ya. Sampai Pak Kades Jujun dipitnah, guys ya, banyak fitnahan, banyak cacian ya sama pemilik Bangli di sini ya. Barusan Pak Lurah Jujun sudah klarifikasi, guys, sudah klarifikasi ya bahwa itu tidak benar ya, guys ya. Apa yang dituduhkan kepada Pak Kades itu tidak benar ya. Pak Kades tidak memperjualbelikan atau menyewakan tanah negara, guys ya. Jadi ini sebenarnya memang bangli-bangli, guys ya. Dan sebenarnya di sini ada perbatasan ya antara tanah milik, yaitu tanah miliknya Pak Kades Jujun, guys ya. Nah, jadi sekali lagi seperti itu teman-teman ya. Apa yang dituduhkan sama para pemilik Bangli yang telah memfitnah Pak Kades Jujun ya, menyewakan ataupun memperjualbelikan tanah negara, itu tidak benar ya. Karena tadi kita sudah dengarkan, guys, klarifikasi dari Pak Lurah Jujun, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video pertama saya di hari ini, mendengarkan klarifikasi Pak Kades Jujun yang kemarin sempat ramai ya di fitnah. Dan kalian bisa menilai ya dari video ini ya, mana yang benar, mana yang salah, guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Oke, guys, ternyata nih Pak Dedi datang, guys ya, menemui Pak Kades. Waduh, guys, nih Pak Dedi Mulyadi datang, guys. Pak Dedi ya, barusan habis nelpon Pak Kades ya. Langsung datang, guys ya. Pak Lurah lagi, Pak Dedi Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat nih, langsung menemui Pak Kades Jujun, guys ya. Ini ya.